Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Fitri Aini dengan NIM A1B1222003. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil laporan refleksi saya terkait MK Psikologi Digital Kependidikan. Nah, materi pertama itu tentang konsep dasar psikologi digital. Apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan? Yang pertama, pengetahuan, pembawaan, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, perkembangan siswa, faktor yang mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis pengukuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi sangat penting dalam dunia pendidikan karena psikologi itu mencakup kehidupan kita dan segala kehidupan sosial. Psikologi juga dapat membantu seorang guru dalam menentukan teknik pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Seorang guru diharapkan memiliki keterampilan dan strategi untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya, apa sih pengertian psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuannya yaitu membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran, dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Nah, topik selanjutnya yaitu perbedaan inteligensi gaya belajar dan berpikir peserta didik. Inteligensi peserta didik di era digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inteligensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki, siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi yang baru. Gaya belajar di era digital ada 3 nih, audiovisual, yang kedua bergantung pada teknologi, yang 3 senang memahami contoh konkret. Selanjutnya nih, berpikir peserta didik di era digital. Pada dasarnya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, dan juga memahami hubungan logis antara ide ataupun peristiwa. Saat ini, hampir semua anak sekolah, bahkan juga anak yang belum sekolah, memegang dan mengoperasikan gawai. Lewat gawai, mereka mengakses aneka ragam informasi, entah itu berupa teks, gambar, suara, maupun video. Kita sama-sama mengetahui nih bahwa di era digital ini, siapapun dapat dengan gampang mempublikasikan informasi apapun. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus dibimbing untuk mampu berpikir kritis dan logis dalam menyerap berbagai informasi yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu tentang topik 3, psikologi pendidikan di era digital. Apa sih? Yuk kita simak. Yang pertama, tentu saja pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan tahu tidak teman-teman? Psikologi pendidikan itu adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar, pembelajaran, penerapan konsep, dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar dan pendidikan. Peran dan manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, tentu saja menentukan strategis dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Yang keempat, membentuk prestasi belajar. Nah, yang kelima, memahami perbedaan siswa. Yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang ketujuh, mengetahui keadaan emosi seseorang. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi belajar. Di era digital, psikologi pendidikan menghadapi tantangan baru dan peluang yang luas dalam konteks penggunaan teknologi dalam pendidikan. Berikut ini adalah beberapa peran dan dampak psikologi pendidikan di era digital. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran psikologi pendidikan membantu dalam memahami bagaimana teknologi ini dapat digunakan secara efektif.
Pembelajaran online, psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam memahami tantangan dan keuntungan pembelajaran online. Keseimbangan penggunaan teknologi, perkembangan keterampilan digital, serta penggunaan data dan kecerdasan buatan. Nah, topik selanjutnya itu topik 4, pola pengasuhan era digital. Apa saja sih polanya? Yuk kita simak. Digital native adalah gambaran bagi seseorang, terutama anak hingga remaja, yang sejak kelahirannya telah terpapar gencaran perkembangan teknologi, seperti perkembangan komputer, internet, animasi, dan sebagainya yang terkait dengan teknologi. Hal inilah yang menyebabkan karakter serta kebiasaan digital native cenderung berbeda dengan generasi sebelum mereka. 4 jenis pola asuh orang tua. Apa saja sih? Yang pertama, otoriter, memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Yang kedua itu permisif, orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Yang ketiga, demokratis, menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Yang keempat nih, yang terakhir, diabaikan dan mengabaikan keberadaan anak, bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap. Cara mendidik anak dan remaja agar menjadi generasi yang hebat di era digital itu bagaimana sih? Nah, di sini nih saya akan jelaskan. Yang pertama, neo-parenting. Neo adalah sistem saraf otak dan parenting adalah pengasuhan. Maka, new parenting adalah pengasuhan berbasis cara kerja otak anak. Yang kedua itu literasi. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, itu kan tadi pola pengasuhan. Nah, selanjutnya itu tentang lingkungan dan sumber belajar digital. Lingkungan sebagai sumber belajar digital. Lingkungan sebagai sumber belajar digital mengacu pada semua elemen dari faktor yang ada di sekitar individu dan dapat berkontribusi nih dalam proses pembelajaran yang melibatkan teknologi digital. Lingkungan ini mencakup berbagai komponen yang berperan dalam mendukung pembelajaran digital, seperti perangkat keras, komputer, tablet, smartphone, perangkat lunak seperti aplikasi, program, akses internet, dan konten digital. Fungsi lingkungan sebagai sumber belajar menurut Slameto. Fungsinya yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pengajaran dengan mempercepat laju belajar peserta didik. Yang kedua, memungkinkan pengajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan guru dan siswa dengan berbagai media komunikasi. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang kelima, memungkinkan penyajian pengajaran yang lebih luas. Jenis-jenis lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Ada 3 nih. Yang pertama, lingkungan alam, lingkungan sosial, serta lingkungan buatan. Topik 6 nih. Di sini kita akan menjelaskan tentang problematika psikologis di era digital. Apa saja sih? Yuk kita simak. Ada 5 problematika psikologi di era digital. Yang pertama, antisosial. Gangguan kepribadian ini cenderung kepada menghindari hubungan dengan orang lain. Penderita akan lebih sering berinteraksi di dunia maya. Penderitanya akan lebih nyaman untuk menyendiri. Yang kedua, anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia itu apa sih? Anoreksia adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar. Terjadi karena ingin mempertahankan berat badan, seperti memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badannya. Yang kedua, bulimia nervosa.
yaitu gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali makanan yang baru saja dimakan. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, megalomania, gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan kekuasaan. Penderitanya tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan tidak, sehingga membuatnya merasa memiliki kekuasaan dan sulit untuk berpikir secara kritis. Yang keempat, nomophobia, suatu kondisi ketakutan yang muncul saat lupa atau tidak membawa ponsel. Apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus, tentunya bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Yang terakhir nih, tentang gaming disorder muncul akibat dari ketidakmampuan untuk mengontrol diri dari penggunaan internet dan video games. Solusinya apa sih dalam menghadapi masalah psikologi di era digital ini? Nah, yang pertama, mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, belajar percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki. Yang ketiga, menerima keadaan dengan apa adanya. Yang keempat, memperbanyak aktivitas tanpa menggunakan gawai. Nah, yang terakhir, melakukan aktivitas di luar ruangan seperti olahraga. Nah, di topik 7 ini akan menjelaskan tentang dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Dampak negatif era digital terhadap mahasiswa. Banyaknya informasi yang menarik di internet, sehingga mahasiswa tidak fokus ketika belajar. Yang kedua, mempermudah terjadinya penjiplakan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, banyaknya aplikasi yang menarik, sehingga menumbuhkan rasa malas. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi mahasiswa untuk melakukan kriminal. Yang kelima, meningkatnya penyebaran pornografi yang dapat merusak moral generasi muda. Yang terakhir nih, pengaruh negatif dari luar negeri dapat masuk dengan sangat mudah. Selanjutnya, dampak positif era digital terhadap mahasiswa. Yang pertama, akses ke informasi yang luas. Yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang meningkat. Yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Yang kelima, pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan terakhir, kemungkinan pembelajaran jarak jauh. Upaya yang harus dilakukan pada era digital, yang pertama, membatasi penggunaan teknologi digital. Yang kedua, menghindari multitasking. Yang ketiga, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental. Yang keempat, membentuk kebiasaan baik. Yang terakhir, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Topik selanjutnya nih, tentang rupa pendidikan era digital. Era digital dapat dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran pengetahuan tidak hanya semakin memuncak, akan tetapi juga semakin di luar kontrol manusia, sehingga membuat masa di mana hidup kita semakin sulit untuk dikelola. Implikasi sosial dari era digital sangat besar dan akan meningkat karena fungsi teknologi jadi lebih berbasis pengetahuan. Nah, ragam rupa pendidikan di era digital. Peluang. Teknologi digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk melengkapi, memperkaya, dan mengubah pendidikan guna memenuhi tantangan baru ini. Yang kedua nih, konsep pembelajaran karakter secara digital. Dapat meningkatkan pengalaman belajar, menghemat waktu guru, memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dengan lebih baik, dan membantu melacak kemajuan siswa. Tantangan yang akan dihadapi yaitu beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam kegiatan karakter di era digital mencakup keseimbangan, keselamatan dan keamanan, perlindungan siber, safety, hak cipta, dan plagiarisme. Topik selanjutnya nih, tentang manajemen pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran sekaligus membangun
situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Desain lingkungan kelas yang positif untuk pembelajaran baik secara fisik maupun psikis, sosial menunjang proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai kebutuhan, pengaturan cahaya yang tidak memenuhi standar luminasi. Yang ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak sesuai. Yang keempat, penempatan gambar dan warna yang tidak sesuai. Nah, yang terakhir, lantai ruangan yang tidak bersih. Masalah pengelolaan kelas, masalah peserta didik, tentang pengelompokan karakteristik individual. Nah, masalah selanjutnya itu masalah penataan ruang kelas. Yang pertama, pengaturan tempat duduk tidak sesuai. Yang kedua, pengaturan cahaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tentang penempatan papan tulis dan lantai ruangan yang tidak bersih. Penyelesaiannya yaitu dengan yang pertama, identifikasi masalah siswa. Yang kedua, membuat rencana penanggulangan masalah siswa. Yang ketiga, menetapkan waktu pertemuan terhadap siswa bermasalah. Yang keempat nih, melakukan tindak lanjut perkembangan siswa. Topik selanjutnya nih, tentang peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Pengertian motivasi. Motivasi itu apa sih, teman-teman? Motivasi dianggap sebagai hal penting yang perlu dimiliki manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti dalam belajar. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling berpengaruh. Macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar nih, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dampak motivasi terhadap hasil belajar apa sih? Yaitu siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya, semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Topik selanjutnya tentang apa sih? Yaitu tentang kesulitan belajar. Apa aja sih kesulitan belajar? Pentingnya pemahaman tentang kesulitan belajar nih teman-teman. Kesulitan belajar adalah masalah yang sering dihadapi oleh siswa di berbagai tindakan pendidikan. Pemahaman yang baik tentang kesulitan belajar membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi nih tantangan yang akan dihadapi oleh siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis kesulitan belajar apa aja sih? Yang pertama, disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca, memahami, dan mengeja kata-kata. Yang kedua, disgrafia adalah kesulitan belajar dalam menulis secara fisik. Yang ketiga, diskalkulia adalah gangguan belajar dalam matematika. Yang terakhir nih, ADHD adalah gangguan neurobehavioral yang ditandai dengan kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Dampak kesulitan belajar nih teman-teman, ada 4. Yang pertama, kesulitan belajar dapat menghambat perkembangan akademik siswa. Yang kedua, kesulitan belajar dapat menyebabkan dampak emosional nih yang signifikan pada siswa. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. Yang terakhir nih, yaitu mempengaruhi hubungan sosial siswa. Strategi apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar? Yang pertama, menggunakan berbagai metode pengajaran yang berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar siswa. Yang kedua, menyederhanakan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk berdiskusi 1 lawan 1 dengan guru atau mentor.
Yang keempat, menggunakan perangkat lunak edukasi atau aplikasi yang dapat membantu siswa dalam belajar dan mengatasi kesulitan mereka. Yang terakhir nih, melibatkan orang tua dalam memahami kesulitan belajar siswa dan mencari solusinya bersama-sama. Topik selanjutnya yaitu tentang berbagai jenis peserta didik. Emang ada jenisnya ya peserta didik? Apa aja sih? Yuk kita simak. Peserta didik berkebutuhan khusus. Benar sekali, peserta didik itu ada loh yang istimewa, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan atau juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Dua sifat anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Catatan anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Selanjutnya yaitu identifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berbakat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan bakat istimewa. Guru dan staf sekolah dapat melakukan observasi terhadap perilaku dan kemampuan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah mereka masing-masing. Yang kedua, guru dan staf sekolah dapat mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan peserta didik melalui catatan, evaluasi tugas, dan tes formal atau informal. Yang ketiga, melibatkan orang tua atau wali peserta didik sangat penting loh teman-teman dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus dan bakat anak-anak. Yang terakhir yaitu tes formal dan penilaian khusus dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakat atau kebutuhan khusus yang lebih spesifik. Topik terakhir yaitu kajian gender dalam kelas. Pengertian gender sendiri yaitu sebuah konsep yang mengacu pada peran, perilaku, identitas, dan atribut yang secara sosial dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya atau masyarakat. Gender bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh faktor biologis, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Kesetaraan gender dalam kelas. Emang ada ya perbedaan gender? Ada dong teman-teman. Nah, mari kita bahas Kesetaraan gender merupakan prinsip penting dalam pendidikan yang menekankan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Yang kedua, dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan, tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan oleh faktor pendidikan. Yang ketiga, pendidikan bagi perempuan semakin penting. Artinya, bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga, tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik juga. Kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar. Hubungan gender di sekolah sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar di sekolah. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan berbeda jauh. Efek yang ditimbulkan dari perbedaan struktur otak tersebut adalah perbedaan pola pikir, sehingga banyak kajian menyebutkan bahwa prestasi anak perempuan lebih mempunyai hubungan positif terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, cukup sekian teman-teman laporan refleksi saya tentang MK Psikologi Digital Kependidikan. Mungkin dari laporan refleksi saya tersebut dapat diambil hikmahnya ya teman-teman.
Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.